gitu. Jadi harapannya anak-anak punya wawasan sebelum memasuki dunia kerja. Apa aja yang berhubungan dengan pekerjaan, yang berkaitan dengan survive di berbagai daerah terpencil kan pernah Bu Dokter ya. Ya itu kan bisa juga berbagi jadi kita ini berbagi pengalaman kepada anak-anak biar anak-anak mengetahui tempat kerjanya itu seperti apa sih kalau di dunia industri kesehatan gitu. Jadi ada wawasannya. Ada nggak kesamaan dengan di industri lain seperti pariwisata ataupun perkantoran gitu Bu Dokter ya. Silakan Bu Dokter bisa perkenalkan diri dan kemudian menginformasi. Dan untuk yang lain tolong di-mute dulu lalu persiapkan pertanyaan. Ya, nggak apa-apa tanya aja yang banyak sama Bu Dokternya. Bu Dokternya pandai. Pandai betul dia. Tanya-tanya aja, nggak usah malu ya. Semua Putu, Mas Hilda, tanya aja Dewi, Dita. Ini yang kelihatan itu. Ya, Ismi juga boleh nanya-nanya sepuasnya kepada Ibu Dokter. Pasti dijawab. Oke, silakan Ibu Dokter. Ya, terima kasih. Pertama, terima kasih atas kesempatannya ya. Saya senang sekali bisa berbagi dan saya harap ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Saya nggak bisa sapa satu-satu untuk kelas ini. Jadi, mulai pertama perkenalkan saya. Nama saya Putu Yuri. Ya, jadi saya dokter gigi. Saya adalah sahabat eratnya Ibu Guru Purni, begitu. Jadi mengenai dunia kerja di bidang kesehatan itu sangat bervariasi karena lokasi kerjanya bisa bermacam-macam. Ada yang di daerah terpencil sekali, bahkan tidak ada listrik, tidak ada kendaraan. Ada juga yang di kota besar. Kemudian ada juga dokter itu bermacam-macam. Ada yang dokter yang kerjaannya harus sangat sibuk. Maksudnya begitu pasien telepon harus langsung datang seperti dokter bedah ataupun dokter kandungan ya kan. Kalau orang mau melahirkan atau ada orang yang kecelakaan kan langsung harus dikerjakan juga. Per saat itu apapun yang sedang dikerjakan harus ditinggalkan untuk mengerjakan pasien. Nah, kalau saya kebetulan dokter gigi. Untuk dokter gigi ini ya bolehlah agak santai sedikit. Misalnya ada pasien gigi berlubang masih bisa kita pakai janjian gitu. Oh, nanti ya atau nanti jam 7 atau besok seperti itu ya. Nah, sebetulnya dalam kesehatan ini saya rangkum setidaknya ada 3 hal yang harus dimiliki, yaitu pertama itu ini apa ya? Ini seperti pokoknya saja dulu, yaitu pertama kita harus punya respect. Respect itu kepada teman sejawat yang sama-sama dokter. Kami pertama saat selesai kuliah harus disumpah bahwa akan memperlakukan sejawat sesama dokter seperti saya ingin diperlakukan. Jadi kami sering bilang kalau sejawat dokter itu saudara kandung katanya gitu. Kemudian respeknya juga pada pasien. Jadi pasien itu kita hormati, kita berikan pelayanan sebaik mungkin. Begitu. Setelah respect, kita ada harus SOP. SOP ini apa-apa yang harus kita laksanakan itu harus sesuai dengan standar, dengan hal-hal urutannya, apa saja yang harus dilakukan itu harus sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur yang harus dilaksanakan. Jadi kalau misalnya salah nanti bisa berakibat fatal karena kita kan dokter, nanti kenapa pasiennya nanti sakitnya tambah parah atau
berujung pada kematian atau malpraktek. Dan yang ketiga adalah belajar. Kita tidak boleh berhenti belajar karena saat memastikan diri masuk fakultas kedokteran pastinya kita sudah tahu bahwa akan belajar dari awal sampai akhir atau seumur hidup. Karena selalu ada di dunia kedokteran itu penelitian yang terbaru yang harus kita ikuti. Kalau ilmunya masih sama atau ilmu kita terbatas sama seperti yang waktu kita kuliah dulu, kita ketinggalan. Karena pasti ada obat baru, karena pasti ada bukti-bukti yang baru seperti itu. Jadi untuk adik-adik yang misalnya ternyata bisa terikut di industri kesehatan, saya tidak menutup kemungkinan bahwa yang dari SMK juga bisa masuk di kesehatan misalnya. Bisa saja di office-nya dokter. Karena dokter kan tidak selalu harus di rumah sakit ya. Ada yang punya praktek pribadi. Itu boleh juga kok kalau dari SMK misalnya yang di bagian pendaftaran gitu. Jadi kalau mau ikut ya itu tadi ketiga hal itu harus harus diikuti gitu. Kayaknya begitu dulu pembukaannya, Ibu Purni. Oke, wah betul keren sekali ya. Coba sekarang yang mendengarkan ada 3. Apa kata Bu Dokter yang harus kalian ikuti? Dita coba. Ingat nggak kata Bu Dokter ada 3 di dunia kerjanya? Apa aja? Ismi, oke Ismi. Jahwa. Buka gininya, speakernya. Ya, kamu bilang tadi tuh apa? Suaranya nggak kedengeran. SOP ya? Kamu bilang SOP ya? Oh iya, cerdas. Yang lain lagi, Dita bisa nggak jawab? Di mute, masih di mute. Buka. Speakernya lupa mau hidupin. Apa tadi? Yang kata Bu Dokter apa? Oh, yang Dita dengar SOP aja. SOP aja, oh ya. Yang lain ada yang dengar? Oke. Yang lain silakan bertanya atau menjawab pertanyaan Ibu tadi. Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau mau bertanya, coba Sahwa itu suaranya nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Deketin coba speakernya atau dibuka. Deketin lagi. Atau di chat aja. Di chat aja, Sahwa. Di chat di bawah. Bisa nggak? Soalnya suaranya Zawa nggak kedengeran. Ya, boleh diketik di chat atau yang lain mau bertanya tentang apa yang disampaikan oleh Bu Dokter atau bertanya tentang pengalaman. Bisa disampaikan di chat. Siapa yang mau bertanya lagi? Halo? Semua pada dengerin kan? Halo? Ismi mau tanya nggak? Ayo tanya dong Ismi. Buka dulu speakernya itu. Iya. Nah, Ismi deh, Ismi dari tadi dia dengerin. Gini Bu, ya. Kan kalau ke dokter gigi sekarang kan kondisinya lagi ada virus corona gini. Kan tadi Bu dokternya namanya kan Bu Yuri. Kenapa sekarang nggak semua dokter, cuma beberapa ada yang kalau nanganin pasien yang mau benerin gigi itu masih ditolak apa karena ada virus coronanya apa gimana? Iya, pertanyaannya bagus sekali. Ya, silakan Bu Dokter. Apa karena sinyal kali ya? Oh, udah Jawa udah nanya.
Oh, sinyal ya? Iya. Halo Bu Dokter. Sinyalnya Bu Dokter lagi hilang mungkin ya. Tadi kan Ah iya, kita tunggu dulu. Ayo yang lain nanya dong. Ibu, saya ada pertanyaan. Sania ya, Bu, Sania. dokternya keluar, Bu. Oh iya, kayaknya sinyal. Biar sinyalnya masuk lagi. Kayaknya sinyal ya. sinyal. Di Sania diketik aja di bawah. Ini kayak Zawa kan ada kolom chatnya itu loh. Kalau Zawa kan udah dia dapat bilang kalau Bu Yurinya itu udah keliling Indonesia bekerja, apa Bu Yuri mengalami kendala. Ini bagus nih, Jawa nih pandai nih bertanya. Bu dokternya udah ada. Baik, Sania nanti diketik aja kalau iya ntar dulu ya Sania. Nanti Bu dokter, ini Ismi bertanya, Ya. ulangi lagi Ismi. Ismi, tadi kayaknya saya udah dengar ya. Ya, tentang masalah dokter gigi yang sekarang lebih banyak menunda. Nah, itu tadi. Jadi itu berkaitan juga dengan poin ketiga yang saya bilang tadi, bahwa kita harus terus-menerus belajar. Nah, contohnya ini tadi, kenapa ya dokter gigi lebih banyak menunda sekarang di saat pandemi? Karena bagaimanapun penularan COVID itu kan lewat mulut, lewat droplet, begitu kan. Nah, kalau yang dokter lain nih, misalnya lagi ngobatin di daerah yang lain, mulutnya bisa ditutup kan gitu. Nah, kalau dokter gigi ya udah memang harus buka mulut gitu pasiennya. Nah, di situ. Jadi, dianjurkan memang menunda perawatan yang tidak emergensi. Kecuali jika emergensi ya, seperti emergensi itu adanya perdarahan, adanya bengkak, seperti itu. Atau sakit yang tidak tertahan. Nah, yang seperti itu baru mungkin dikerjakan. Kalau yang cuman masalah estetis, senyum saya, tembelan di depan giginya kurang bagus nih Bu Dokter, mau diperbaikin. Nah, itu kayaknya nanti aja dulu gitu. Nah, begitu ya. Jadi, itu berkaitan juga dengan apa yang saya tadi bilang tentang belajar. Jadi, kita harus mengikuti kemajuan yang terbaru. Misalnya, ada anjuran kita harus menunda perawatan gigi. Tapi, saya sebagai dokter juga saya harus belajar bagaimana ya caranya untuk bisa membuat diri saya aman dan pasien saya lebih aman dalam perawatan. Jadi oke, saya rawat, tapi menurut jurnal yang saya baca, menurut artikel yang saya baca, yang saya pelajari bahwa pasiennya harus berkumur dulu dengan betadin misalnya, jadi mengurangi jumlah virus kalau ada gitu ya. Jadi kenapa perawatannya ditunda? Ya karena kita semua adalah suspek selama belum diperiksa. Jadi anggap semua orang ini mengandung virus, termasuk saya, termasuk pasien juga. Jadi kita harus saling menjaga dan melindungi, jangan sampai di antara kita jadi saling menularkan gitu. Ya, apakah sudah cukup penjelasan saya? Bagaimana Ismi? Bisa diterima? Jelas ya? Ya, dengerin yang dibilang. Nanti kalian menyimpulkan loh habis kegiatan, nggak main-main kegiatan ini. Nanti simpulkan apa yang kalian dapat ya. Di biar masuk juga. Ibu dokter di kolom chat ada pertanyaan nih. Satu-satu ya. Tadi kan Bu Purni dapat bilang kalau Bu Yurinya itu udah keliling Indonesia bekerjanya. Apakah Bu Yuri mengalami kendala dalam beradaptasi dengan budaya dari daerah lain? Wah, bagus pertanyaannya. Ini berdasarkan pengalaman, bagaimana Ibu Yuri? Silakan. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ya, jadi itu tadi saya memang sesuai yang Ibu Guru Purni bilang, saya sudah pernah bertugas di beberapa daerah di Indonesia.
baik itu yang di kota maupun yang di daerah terpencil. Jadi yang terpencil itu sedikit cerita ya, curhat. Saya itu di pegunungan di Papua, pegunungan yang tidak ada jalannya. Jadi kalian bayangkan suatu tempat di atas gunung yang tidak ada jalan aspal, jadi kita harus menuju ke tempat itu hanya menggunakan pesawat atau helikopter. Jadi bukan ada bandara yang bagus gitu, bukan. Jadi hanya lapangan tanah yang tempat itu untuk mendaratnya. Jadi nggak ada sinyal, nggak ada listrik. Nah, di situ. Bagaimana? Apakah kesulitan untuk beradaptasi? Pasti sulit, pasti sulit. Tapi itu tadi, kita harus punya mental belajar itu tadi. Jadi belajar menyesuaikan diri di sana bagaimana, di sana masyarakatnya bagaimana saya bisa memberikan pelayanan di sana, begitu. Meskipun mungkin hati menangis, nggak bisa nelpon keluarga, ya kan, nggak bisa nonton TV, begitu. Malam listriknya tergantung kalau matahari siang. Kalau matahari siang banyak ya bisa tersimpan di panel surya itu bisa tersimpan menjadi lampu di malam hari. Kalau siangnya mendung ya lampu kita redup nanti malam gitu. Jadi itu tadi ya. Apalagi ya pertanyaannya saya lupa. Oh itu ya menyesuaikan diri ya. Nah, menyesuaikannya ya meskipun hatinya gimana pun rasanya, meskipun sedih, tetap aja harus kita tetap belajar gimana caranya supaya bisa memberikan pelayanan di situ. Iya. Bagaimana Zahwa? Udah ya? Oke. Ya. Ya, lanjut dengan Gede. Kalau ini masalah jering ya. Bu, saya ingin bertanya kenapa waktu itu jering dibilang menghina ID Bu dan masuk penjara gitu. Wah ini ya sensitif ya. Iya, nggak usah dah dibahas ya. Biarkanlah itu sensitif. masalah di sana gitu. Lalu Bu, saya ingin bertanya ya. berikutnya dari Sania ya. Iya, dari Sania, apa saja SOP bagi dokter gigi atau dokter lain Bu? Ya itu. Saya baca satu-satu aja ya. Ya, jadi misalnya contoh SOP ya. Apa ya saya bisa contohkan? Misalnya kalau di saya SOP gigi bengkak gitu ya. Ya kan, misalnya tergantung dilihat dulu nih pasiennya kenapa. Gitu, misalnya dia giginya bengkak. Maka apa yang harus saya lakukan itu harus sesuai dengan SOP. Misalnya satu, melakukan pemeriksaan. Kedua, pemeriksaan itu bukan masalah hanya saya lihat saja, misalnya saya lihat dengan mata. Tapi juga dengan pemeriksaan lain yaitu ronsen. Seperti itu. Setelah dilakukan pemeriksaan secara saya lihat mata, saya lihat secara ronsen, kemudian saya periksa juga dari ini pasiennya, keterangan pasien. Nah, barulah saya menetapkan diagnosa. Seperti itu. Setelah diagnosa, baru mulai perawatannya. Jadi misalnya perawatannya itu adalah sesuatu yang harus gitu loh. SOP itu harus, misalnya pasang alat ini, suntik pakai ini dengan spuit ukuran 3 cc pada area sepertiga dari gusi bla 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 bla. Jadi seperti itu. Itu adalah hal yang harus gitu. Nah, itulah kita harus disiplin mengikuti itu, kalau tidak nanti jadinya malpraktek gitu. Apakah begitu? Jawabannya cukup? Ya, oke ya. Lalu banyak soalnya nih antre. Saya bertanya Bu Dokter. Iya, aktif nih anak-anaknya bertanya. Saya bertanya,
boleh cerita tidak mengenai kendala Ibu sebagai dokter gigi, apalagi kondisi sekarang. Mungkin cerita bagaimana cara merawat gigi dengan baik di kondisi pandemi. Nah, itu pertanyaannya. Ya, jadi sebetulnya pengalaman kalau di pandemi ini kita jujur adalah kalau boleh dibilang ya sebagai manusia biasa itu takut. Itu kenapa kita lebih baik mencegah, lebih baik menunda yang tidak emergensi. Seperti yang tadi teman pertama tanya ya, yaitu karena itu adalah mencegah. Jadi sebetulnya setiap orang itu takut tertular begitu. Karena apapun pemeriksaan yang kita lakukan sebelumnya itu tidak menjamin pada saat dia datang dia bebas dari virus, begitu kan? Mungkin kalau di Bali, di Singaraja itu masih lebih apa ya, kondisinya mungkin lebih kondusif ya. Tapi kalau saya di Surabaya terus terang, wah ini udah ngeri banget kondisinya. Jadi begitu, jadi lebih baik ditunda, pasiennya selamat, dokternya juga selamat, nanti deh dirawat dulu di rumah sendiri misalnya, dijaga dulu di rumah sendiri. Kalau sebetulnya masalah gigi itu, gigi berlubang atau apapun, itu nggak bisa sembuh sendiri ya. Jadi istilahnya gigi itu adalah jaringan keras. Beda dengan kulit. Kalau kulit kita kena pisau, kena luka, dia akan sembuh sendiri dan nutup sendiri kan. Nah, beda dengan gigi. Kalau gigi sudah berlobang, ya dia akan tetap berlobang bagaimanapun. Ya kan? Tetap harus ditambal oleh dokter gigi. Nah, jadi paling tidak kita harus mencegah jangan sampai gigi kita jadi sakit atau melakukan perawatan-perawatan ringan yang apa ya, yang bisa menunda kita ke dokter gigi gitu. Misalnya bolehlah kalau misalnya agak apa ya, agak ngilu mungkin di apa, kalau agak ngilu dan ngilunya itu karena makanan manis atau ngilunya karena makanan asam, mungkin hindari dulu itu, istilahnya kayak gitu. Dan yang lebih penting adalah menyikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi dan sebelum tidur, atau saat mandi sore ditambah juga jadi 3 kali. Jadi yang paling penting adalah pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Begitu. Kemudian setelah makan apapun usahakan kumur-kumur jadi mulut kita tidak asam. Jadi sebetulnya yang membuat giginya berlubang adalah asamnya dari sisa makanan itu tadi. Ya. Oke, Bu Dokter, nih lanjut lagi. Dari acara Hotman Paris katanya pasien di sana mati karena 6 jenis obat gitu. Bisa ditanggapi sekilas aja biar ada edukasi tentang informasi kesehatannya. Oke. Jadi begini ya. Seperti yang saya tadi bilang, dokter itu nggak boleh berhenti belajar, ya. Dokter itu nggak boleh berhenti belajar. Jadi sebetulnya setiap orang atau siapapun kita nggak boleh berhenti belajar. Kita mengatakan sesuatu itu pasti ada dasarnya dari apa yang kita baca dan bagaimana tentang penelitian yang terbaru. Oke, saya dulu waktu kuliah nih ilmunya begitu. Nah, kesini ternyata dilakukan penelitian, ternyata ilmunya jadi begini, kayak gitu ya. Jadi kalau kita nggak ngikutin apa-apa yang terbaru yang ditulis oleh peneliti-peneliti terbaru, nah ini kita bisa terombang-ambing nih, jadi nggak karuan informasi kita, begitu. Nah sama seperti yang tadi ya, ini agak sensitif juga ya yang tentang di acara Hotman Paris itu. Jadi begitu. Jadi istilahnya bagaimana? Dokter itu kan tidak satu. Dokter itu banyak dan
tidak berhenti belajar dan terus-terusan sekolah, begitu ya. Jadi kalau seperti saya sekolah kedokteran 6 tahun. Kemudian saya sekolah lagi, sekarang untuk sekolah spesialis, saya sekolah lagi 3 tahun. Ya. Kemudian pasti ada lagi yang seperti profesor siapa-siapa begitu yang dilihat di TV, itu sekolah lagi selama 7 tahun lagi. Itu kalau dibilang isi kepalanya itu apa ya? Mungkin udah banyak sekali isi kepalanya itu loh. Jadi gitu. Jadi saran saya sebaiknya coba kalau kita apa ya, istilahnya belajar lebih sedikit dari misalnya dokter A belajar lebih sedikit daripada profesor B, dokter profesor B. Nah, gimana ya? Kita pasti bisa berpikir nih, kira-kira ilmunya siapa yang lebih banyak? Yang lebih tinggi ya. Mau percaya yang mana gitu. Siapa yang harus kita percaya gitu. Ya. Iya. Dulu ya. Ya. Sama seperti waktu kita ilmu kita TK gitu loh. Sama seperti waktu ilmu kita TK, kita cuma taunya warna mijiku hibiniu gitu ya. Merah, kuning, jingga, ungu kayak gitu kan. Itu ilmu yang kita tahu saat TK. Ternyata saat kita sekolah lagi sampai kuliah, kita sekarang tahu warna Tosca, dusty pink, atau apalah warna-warna yang ada di online shop itu kan. Nah, itu seperti itu contohnya. Jadi itu ya. Iya. Jadi ilmu itu berkembang. Jadi jangan terlalu percayalah sama satu berita yang viral gitu maksudnya. Jadi pastikan kebenaran berita tersebut, jangan terlalu hoax. Sama nih pertanyaannya. Saya mau bertanya, apakah COVID benar-benar ada gitu? Kamu harus pastikan bahwa berita yang kamu ambil itu adalah berita yang benar-benar fakta, bukan hoax gitu. Jadi jangan terlalu percaya yang berita-berita viral, buktikan ya. Jadi itu beberapa pertanyaan, ada banyak nih Bu Dokter, nggak apa-apa ya. Ya. Tunggu Bu Purni, saya mau sekalian nih, mumpung ada yang tanya, apakah COVID itu betul-betul ada kayak gitu ya? Iya. Nah, kapan hari ada meme nih, ada meme tulisannya gini, dibuka relawan COVID, khusus untuk yang nggak percaya COVID, posisinya ngangkat jenazah kayak gitu kan, posisinya gali liang kubur kayak gitu kan istilahnya. Itu cuma meme, itu meme dari orang yang percaya COVID. Dia berusaha bikin meme untuk orang yang nggak percaya COVID. Kalau bener kalian nggak percaya, mau nggak ngurusin si jenazah COVID ini tanpa masker, mau nggak kalian gitu? Pasti semua orang juga pasti ngeri juga gitu kan. Iya, kayak gitu. Jadi mundur langsung. Perhatikan siapa yang bicara, kayak saya tadi bilang ya. Perhatikan, ada profesor, doktor yang namanya panjang banget nih. Dia udah sekolah puluhan tahun dan berkali-kali sekolah bicara tentang COVID yang benar ada menurut beliau. Kemudian tiba-tiba ada dokter yang baru sekolah 6 tahun dan sedang tidak praktek membicarakan kalau hal itu nggak benar, COVID-nya nggak benar gitu, ya. Nah itu harus kita lihat sendiri, telaah sendiri. Kira-kira mana sih dari orang ini yang ngomongnya benar, yang lebih kompeten untuk ngomong, yang isi kepalanya lebih banyak, itu yang mana gitu. Jadi itu harusnya kan seorang dokter harus belajar. Jadi yang lebih dipercaya adalah tingkat keilmuannya yang lebih tinggi dengan perkembangan zamannya. Mbak Made Adi Putra mau bertanya apa? Ya, silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Sebelumnya saya mau bertanya terkait materi dokter gigi ya Bu ya. Untuk saya mau bertanya Bu terkait pasta gigi yang menggunakan deterjen itu apakah baik, dan pasta gigi seperti apa yang baik untuk kita gunakan sehari-harinya Bu? Karena
yang kita ketahui kan zaman sekarang ini pasta gigi banyak yang menggunakan deterjen, dan kapasitas deterjen yang baik atau yang tidak berbahaya untuk diri kita itu seperti apa sih, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini dari diskusi budaya kerja jadi konsultasi dokter ya. Lumayan. Ya, jadi konsultasi dokter. Wah, ini kalian dapat konsultasi gratis harusnya per jam itu 200.000 harusnya. Ya kan? Ya, silakan mau dijawab Bu Dokter, silakan. Ya. Masih banyak Jadi lagi, banyak sekali pertanyaan. Jadi tentang pasta gigi yang terbaik adalah yang mengandung fluoride. Karena fluoride itu membuat gigi keras. Kalau giginya keras, dia tidak mudah berlubang. Yang membuat giginya lembek adalah asam. Ya, asam dari sisa makanan. Atau juga bisa asam dari makanan yang asam. Nah, jadi ada deterjen atau tidak itu adalah tergantung sebetulnya respon dari masing-masing individunya, ya. Sebetulnya kalau yang rentan, kalau yang responnya terlalu banyak merespon mulutnya, biasanya adalah kalau terkena pasta gigi yang ada deterjennya, dia jadi sariawan. Gitu, jadi lebih mudah sariawan sebetulnya. Gitu. Tapi kalau orang kebanyakan, biasanya juga nggak apa-apa. Begitu. Kalau pasta gigi saya sendiri, saya pakai yang mengandung deterjen. Begitu. Karena lebih nyaman aja bagi saya gitu. Kalau saya pakai pasta gigi yang lain, nggak mantap gitu rasanya misalnya. Gitu. Oke. Lalu ini jadi, Bu Dokter ada pertanyaan lagi. Izin bertanya. Ya, yang penting. Ya. Kalau yang pasien yang tidak punya biaya, apakah ibu merawatnya dengan baik? Apa diabaikan? Ya, ini tadi berkaitan dengan respect ya, berkaitan dengan respect yang saya bilang tadi. Jadi kita harus menghormati pasien. Terus terang, perawatan gigi adalah perawatan yang sangat mahal. Perawatan yang sangat mahal. Jadi ada bahan-bahan gigi itu kan banyak ya. Ada yang cuma satu cup kecil, harganya bisa jutaan, alat-alatnya juga mahal, begitu ya. Nah, sebetulnya kalau merawat dengan baik, pasti akan dirawat dengan baik. Cuman pada awal perawatan seharusnya dibuat kesepakatan bahwa akan dirawat begini dan biayanya sekian. Kalau seandainya belum ada biaya atau apa, kita harus memikirkan pembiayaan lain, misalnya apakah bisa pasiennya dijadikan pasien BPJS misalnya begitu. Ya, atau misalnya seperti gigi tiruan. Gigi tiruan itu ada yang implan yang harganya 15 juta satu gigi, ada yang dari gigi tiruan dari keramik yang harganya beberapa juta, atau harganya ada juga yang beberapa ratus ribu. Jadi itu tadi, dengan berdasarkan prinsip respect, bukan hanya dokter yang merespek kepada pasien, tapi juga kita harapkan pasien juga bisa timbal balik. Jadi jangan dianggap kita cari untung, bukan, tapi memang bahannya nih mahal Bu gitu. Tolong dicermati bahwa ini pilihan perawatannya yang terbaik memang yang ini, tapi kalau tidak ada biayanya, mari kita pakai yang C ternyata begitu. Tapi tentu saja kalau respect akan tetap respect. Kalau dirawat pasti akan tetap dirawat. Ya itu tadi. Terus ada nih yang pengalaman berkesan katanya mengikuti ketika ibu di tempat kerja. Pengalaman tugas yang paling berkesan di mana dan bagaimana?
paling berkesan tuh apa ya? Mungkin saya pernah di NTT, saya pernah di Kalimantan, saya pernah di Papua. Sebetulnya semuanya berkesan karena semuanya memberi pengalaman buat saya dan melihat bagaimana suku-suku yang lain budayanya bagaimana, makanannya apa, saya selalu coba itu. Tapi yang paling berkesan adalah yang di daerah yang paling terpencil, di mana mereka memang nggak ada apa-apa, yang muncul adalah rasa iba. Satu pertama yang muncul adalah rasa iba. Saya pikir bahwa mereka ini nggak ada yang nolong. Kalau nggak saya yang nolong, siapa yang nolong, kayak gitu kan. Nah, ternyata itu adalah sifat yang sombong, saya pikir. Sok-sokan ya, saya nolong orang, gitu. Padahal justru saya menerima lebih banyak dari mereka. Saya menerima dari mereka karena apa? Justru mereka yang lebih mengajari ke saya. Kayak mengajari gimana bersyukur, mengajari bagaimana menerima keadaan, bagaimana deal dengan segala sesuatu yang serba kekurangan, kayak gitu. Jadi sebetulnya bukan saya yang memberi buat mereka, tapi mereka yang memberi saya, kayak gitu. Kayak pelajaran di alam gitu, kayak gitu jadinya ya. Di mana aja kita bisa belajar. Baik, saya baca-baca dulu pertanyaannya, nanti dirangkum, takutnya waktunya Bu Dokter habis. Bu Dokternya kan sibuk nih. Saya baca aja dulu ya pertanyaannya, lalu nanti secara sekilas dibaca. Dijawabnya. Yang satu, Bu Dokter mau nanya apa virus COVID sama Ebola itu sama? Saya mau bertanya Bu Dokter, pendapat Ibu tentang masih banyak masyarakat yang tidak mau melaksanakan protokol kesehatan. Lalu saya mau bertanya, apa dalam menjadi dokter gigi itu terdapat kesulitan? Selamat pagi Bu, berapa lama pendidikannya untuk dokter gigi ditempuh Bu? Kalau hanya sekedar perawatan gigi tidak melayani, bagaimana tanggapan pasien yang tidak ditanggapi? Bu, saya mau bertanya, ceritakan Bu pada masa perkuliahan dari pertama masuk sampai wisuda. Ya, terus saya ingin bertanya, periksa gigi gunakan askes dengan umum itu pelayanannya berbeda ya? Bu, bagaimana tips cara merawat gigi? Banyak banget pertanyaannya. Saya pusing baca ini. Tapi bagus, ini tandanya anak keren. Bu, saya ingin bertanya, kata Mas Menteri orang yang cerdas adalah orang yang cerewet, banyak bertanya. Saya ingin bertanya, efisienkah vaksin itu Bu? Padahal saya pernah melihat di medsos ada perawat yang meninggal sesudah vaksin. Terus, saya izin bertanya, kapan Bu Dokter mulai bekerja sebagai dokter gigi dan berapa tahun Ibu mengikuti pendidikan untuk menjadi dokter gigi? Sama kayak tadi ya. Apa yang bisa menyebabkan kanker mulut? Terus gigi, kalau kita memakai gigi kawat atau bisa disebut dengan behel, apa sudah 100% bisa diperbaiki giginya? Bu, kenapa saya bayi tumbuh gigi itu demam, Bu? Bu, saya ingin bertanya, apa motivasi Ibu menjadi dokter gigi? Ya, sekian banyak sekali. Ini murid-murid pandai, cerdas, makanya cerewet, banyak tanya. Betul ini cerdas. Ya kan Bu Dokter ya? Banyak tanya. Jadi Bu Dokter harus menjawab semua itu. Takutnya Bu Dokter sibuk, nanti nggak ada waktu, jadi bisalah. Yang lain misalnya yang rasanya udah dijawab kan udah beberapa ya. Ya, oke Bu Dokter, silakan. Jadi bertanya itu membuat kalian pergi lebih jauh, ya. Dengan cara bertanya, kalian akan pergi dengan lebih jauh. Kalau misalnya ibu saya sakit, terus saya bertanya, kenapa, bagaimana, kapan, di mana, kayak gitu kan. Itu akan membuat saya mencari jawaban yang akan membawa saya secara lebih jauh.
oh ternyata saya mempelajari sakitnya itu ini, itu. Oh ini karena ini, karena ini. Itu membuat saya lebih banyak pengetahuan dan saya berdiri lebih jauh dari tempat saya sekarang. Kalau saya nggak bertanya, oh ibu saya sakit, oh kenain Banjaran, ya udah titik kan. Kalau kenain Banjaran jawabannya udah, kita nggak akan bertanya lagi. Jadi betul kalau orang yang cerdas itu harusnya dia sering bertanya dan dia mencari jawaban, bukan bertanya aja ya. Kalau bertanya toh terus nggak tahu jawabannya, nggak akan bikin kalian jadi pinter juga ya. Itu. Kemudian pendidikan di dokter gigi, saya menempuh sarjana sama. Sarjana itu 4 tahun juga. Namanya sarjana kedokteran gigi. Setelah sarjana kedokteran gigi, saya harus menempuh lagi masa 2 tahun untuk menjadi dokter gigi. Jadi, untuk menjadi dokter gigi total adalah 6 tahun. Begitu. Jadi, pengalamannya pasti banyak dan itu mungkin dibilang mungkin banyak dukanya karena kalau sudah memutuskan untuk kuliah kedokteran, masa mudamu pasti sia-sia gitu ya. Akan kehilangan waktu untuk nongkrong, lihat HP, medsos atau apa karena harus belajar itu tadi ya. Itu pengalamannya. Nah, kemudian apalagi ya? Ebola sama COVID, Ebola ada, tapi itu lebih bisa ditangani. Meskipun juga berujung pada kematian, tapi lebih bisa dilokalisir di satu tempat dan lebih bisa ditangani. Lain kalau ini sudah menjadi pandemi. Jadi sebelum menjadi pandemi, dia endemik dulu namanya. Jadi tergantung beberapa daerah yang kena. Kalau ini kan udah menular ke seluruh dunia. Dan kalau sampai bilang ini COVID konspirasi atau apa, gimana bisa sih nutup mulut orang sedunia ini untuk sama-sama berbohong? Itu kan nggak mungkin kayak gitu. Terus apalagi kalau dokternya menolak untuk merawat gigi. Sebetulnya dokter mau nggak merawat, tapi ingin dipastikan dulu bahwa kita sama-sama sehat begitu. Jadi memastikannya gimana? Pasti dengan swab. Swab biayanya berapa ya? Jadi begini, dokter mau merawat sebetulnya, tapi biayanya jadi lebih mahal. Swab aja udah 200 untuk pasien. Kemudian swab dokter juga 200 ya. Itu untuk swab antigen yang tidak hasilnya itu masih belum 100% kebenarannya. Kalau yang mau yang lebih benar lagi kan PCR. PCR itu 600. Masa pasiennya 600, kitanya juga 600, udah 1.200.000. Belum lagi APD. APD dokter itu mahal. Ya, itu yang harus digunakan adalah mahal sekali. Satu kali pakai mungkin sekitar 300 ribuan. Dan itu harus dibuang. Nah, itu tadi. Mau nih dirawat, tapi biayanya jadi sekian. Gimana kira-kira? Wah, lebih baik tutup aja dulu. Tolong ditunda. Nanti kalau nggak sakit, kalau nggak emergency, nanti dulu ya kita tunggu ini berakhir gitu misalnya. Gitu. Jadi Terus mempertimbangkan keselamatan ya. Iya, mempertimbangkan keselamatan dan kalaupun dibuka oke, tapi jadi biayanya nggak worth it. Emang mau tuh ngeluarin biaya segitu banyak gitu loh. Nah, terus untuk behel gigi. Jadi begini, seperti saya bilang tadi, keilmuan itu dokter itu sekolah lagi dan sekolah lagi. Ada dokter gigi umum, bisa bikin kawat gigi. Kemudian ada juga yang sekolah lagi spesialis untuk perawatan ortodonsia namanya, yang untuk kawat gigi itu. Sekolahnya 4 tahun lagi, begitu. Jadi kasus-kasus yang dihadapi misalnya dokter gigi umum yang memberikan behel, ya mungkin kasusnya yang nggak terlalu sulit, yang bisa dia rawat. Nah, sedangkan untuk yang di spesialis, mungkin yang kasusnya yang sangat sulit, kayak gitu. Jadi apakah pasti bahwa kalau kita melakukan kawat gigi kita akan langsung baik, itu tergantung juga dari pengalamannya dokter ya, begitu. Dan satu lagi yang penting lagi, saya tekankan buat orang yang di luar dunia kesehatan adalah bahwa pasien dengan dokter itu adalah kontrak usaha, bukan kontrak hasil. Contohnya, ya. Contohnya, saya
memberikan kawat gigi ke adik, itu adalah saya sudah berusaha dengan sebaik mungkin dengan keilmuan saya. Nanti hasilnya itu tentu saja tergantung lagi dari respon dari pasien, respon dari gigi pasien sendiri. Jadi bukan jadi bukan saya bisa memastikan bayar sekian juta pasti bagus giginya, nggak ada. Jadi dunia kedokteran selalu gitu. Kontraknya dengan pasien adalah kontrak usaha. Saya dibayar karena sudah berusaha gitu. Bukan karena hasilnya pasti beres baru saya dibayar, bukan. Kayak gitu ya. Apalagi ya tadi itu aja yang saya ingat. Motivasi jadi dokter, terakhir deh. Oh iya. Nanti sekalian closing statement ya Bu Dokter. Ya. Jadi motivasi motivasi jadi dokter. Sebetulnya apa ya? Kalau anak kecil, kalau dari TK kita pasti udah ditanya cita-cita waktu dulu. Cita-cita apa sih? Cita-cita itu ya adanya dokter, polisi, tentara, guru. Udah itu adalah cita-cita kuno waktu TK deh gitu. Nah, ternyata semakin kesini rupanya mungkin saya suka membaca, suka belajar, ya nggak Bu Purni? Iya, hobinya belajar. Jadi Mungkin. katanya kalau belajar happy Ya. daripada nonton Ya. Korea. Ya. Ya. Jadi begitu. Jadi motivasi sebetulnya ya pengen aja kayak gaya aja sih jadi dokter gitu sih waktu SMA. Tapi cocok karena dia pandai. Kayaknya gaya sih gitu. Nah ternyata dicoba, wah nggak enak juga ya jadi dokter umum, maksudnya ditambah-tambah apanya informasinya, ternyata nggak enak ya jadi dokter umum, nanti kita lagi tidur diketok orang nih, ada orang emergensi gitu harus datang. Nah cobalah jadi dokter gigi kan, dokter gigi ya udahlah pasiennya nggak emergensi gitu, nantilah dikasih janjian minggu depan aja untuk perawatan. Jadi agak lebih panjang waktunya ya. Mungkin lebih enak ya gitu. Jadi demikian anak-anak ya, karena juga udah waktu informasi dari Dokter Yuri sangat bermanfaat. Jadi ingat-ingat apa yang Bu Dokter sampaikan tadi, diingat, nanti dibahas di kesimpulan. Absensinya sudah Ibu share. Nah, sekali lagi kita akan dengarkan closing statement dari Dokter Yuri yang bikin berkesan, apa yang harus kalian terapkan nanti kalau memasuki di dunia kerja. Ya, jadi terima kasih adik-adik semua, ini udah rajin sekali bertanya, tandanya orang cerdas ya. Jadi untuk dunia kerja nanti, apapun itu sebetulnya, apapun sektornya, mungkin ketiga prinsip yang saya bilang tadi bisa diterapkan meskipun dengan kadar yang berbeda-beda ya. Jadi harus tetap respect kepada siapapun, baik ke atas, ke bawah maupun ke samping. Kemudian harus mengikuti aturan atau SOP, disiplin mengikuti itu semua. Dan yang terakhir harus terus belajar, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu kita sekarang, terus membuat pertanyaan dan berusaha menjawab pertanyaan itu. Demikian. Ya, terima kasih Bu Dokter. Boleh semuanya menyampaikan terima kasihnya, buka kamera, buka speakernya juga ya. Silakan ucapkan terima kasih kepada Bu Dokter. Terima kasih Bu. Terima kasih. Speakernya dibuka. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Dokter ya. Keren sekali. Terima kasih Bu Guru. Ya, oke, semuanya silakan. Yang mau live silakan, boleh live. Jangan lupa absen sudah di-share di kolom chat. Bu Dokter tolong isi ya. Sebagai narasumber nanti isi aja. Oh iya. Ya.
Oh iya, Biar ada datanya. siap. Ya, terima kasih anak-anak semua ya. Semoga bermanfaat. Boleh, Lab, boleh. Ya, oke, Absennya di bye-bye mana, Bu? semuanya. Itu Absennya di di kolom mana? chat. Nih, di kolom chat. Oh ya, Nggak Bu. ketemu ya? Ya, di kolom chat dibuka. Iya, semuanya isi ya. Oke, bye-bye semuanya. Sakit dipalingin. Ya.